Satuan Reserse Polresta Bogor Kota serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggerebek sebuah rumah yang dijadikan industri pembuatan mie ayam dan kulit pangsit. Selama 4 bulan pembuatan mie dan kulit pangsit diduga menggunakan bahan kimia potasium yang dicampur dengan tawas. Pabrik rumahan ini tidak mencantumkan kedua bahan kimia tersebut dalam komposisi produk mie yang dijual ke sejumlah pasar di Kota Bogor. Selain akan menyelidiki kandungan dalam produk tersebut, petugas juga mengamankan 2 pekerja. Mie dan pangsit yang berdasarkan penuturan dari tersangka ya Pak. Ya. Tersangka ini mereka menggunakan tawas ya. Jadi memang kami akan mendalami lebih lanjut lagi. Kita memang masih memerlukan bukti ya Pak, berupa pengujian gitu ya. Karena tawas sendiri memang bukan merupakan bahan tambahan pangan ya Pak. Di tempat ini petugas pun menyita alat produksi seperti mesin pencetak mie hingga bahan baku dan zat kimia seperti tawas dan potasium. Pemilik usaha tersebut diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pedagang martabak diserang geng motor di Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Peristiwa itu terekam jelas dalam kamera CCTV. Sementara itu di Bogor, pemirsa, pabrik mie dan pangsit digerebek petugas karena menggunakan bahan kimia berbahaya. Sekitar 20 orang pengendara motor mendatangi penjual martabak dan menyerang secara brutal dengan senjata tajam. Pedagang martabak yang mengetahui wilayah tersebut rawan aksi gangster berusaha melawan untuk menyelamatkan diri. Setelah peristiwa itu, anggota Polsek Bojong Loah Kidul yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan memeriksa keterangan saksi serta meminta keterangan korban. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, pedagang martabak mengaku trauma. Terus tiba-tiba langsung datang sekitar 8 motor, DMP 3, hampir 20 orang lebih. Terus langsung keluarin itu saja. Sempat diserang kakak? Sempat. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku dan mendalami dugaan keterlibatan geng motor dalam penyerangan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Aksi tawuran 2 kelompok remaja pecah di kawasan Warung Sila, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mereka saling serang dengan senjata tajam untuk melukai lawannya. Namun mereka akhirnya tak berkutik saat patroli polisi tiba di lokasi. Belasan remaja ditangkap polisi berikut sejumlah senjata tajam yang mereka bawa. Mereka kemudian dibawa ke Polsek Jagakarsa. Untuk memberikan efek jera, para remaja yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah ini dipertemukan dengan guru dan orang tuanya. Mereka pun diminta untuk bersujud memohon ampun dan berjanji untuk tidak mengulangi kenakalannya. Para orang tua pun diminta untuk lebih mengawasi anak-anaknya. Dari kelurahan, kemudian dari kepala sekolah dan juga dari orang tuanya untuk meminta maaf di depan orang tuanya dan dari pihak keluarga tentunya. Itu dia SMP apa SMA, Bu? SMA. Meski demikian, 2 pelaku tawuran yang sudah cukup umur tetap harus menjalani proses hukum. Mereka dijerat Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Aksi penganiayaan terekam CCTV di sebuah diskotik di Jalan Simpang Duku, Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial. Peristiwa bermula saat korban dan 6 rekannya datang ke lokasi untuk pesta miras yang sebelumnya sudah dalam kondisi mabuk. Korban tiba-tiba mengamuk dan membuat kekacauan hingga rekannya berupaya menenangkan situasi. Pelaku yang mencoba menenangkan korban justru dianiaya hingga keduanya terlibat cekcok dan berujung saling serang dengan botol minuman. Korban tewas usai mengalami luka parah di kepala. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi pun menangkap 1 pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Kakak itu berusaha malam itu untuk memisah atau meleraikan korban supaya jangan ngamuk, supaya tenang. Tetapi kemudian malah tersangka ini terkena pukulan korban dan kemudian tersangka. Penyelidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat hukuman 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang nenek terjatuh dari sepeda listriknya saat dua pria menarik paksa kalung yang dikenakannya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sementara itu seorang pria babak belur dihakimi warga setelah gagal menjamret di siang bolong. Seorang nenek di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menjadi korban penjamretan oleh dua orang pria yang mengendari motor. Kedua pelaku memepet korban yang tengah mengendari motor lalu berupaya merampas kalung emas yang dikenakan korban. Korban yang panik terjatuh sementara pelaku kabur. Warga yang mengetahui kejadian langsung berusaha menolong korban dan mengejar pelaku. Meski kalung emasnya rusak dan putus, namun bisa diselamatkan. Kalung istri saya terjatuh. Berarti nggak sempat dibawa lari, Pak, ya? Enggak, Jatuh. jatuh. Terus setelah teriak-teriak jambret-jambretnya seperti apa warga? Maka nggak ngelumpuh, wadah. Datang semua? Datang semua. Akibat kejadian, korban mengalami trauma dan tidak melaporkan kejadian ke polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pria ini tak bisa kabur usai terpergok menjamret tas seorang wanita di Jalan Cor-Coran Aikloba, Asahan. Ibu dibegal gitu, Bu? Iya, Ibu ini kena begal loh. dapat, Pak. Masukin aja penjara dia. Pelaku diamuk warga yang geram dengan aksi menjamret. Beraksi sendirian, pria ini nekat menjamret di siang hari. Bahkan sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dengan korban. Laki-laki tersebut menarik tas perempuan yang ada di depannya. Kemudian mereka secara bersama-sama terjatuh ke pasar di TKP-nya di Calincum, Kuasan. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan pelaku ke Mapolsek Pulau Raja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Satuan Reserse Polresta Bogor Kota serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggerebek sebuah rumah yang dijadikan industri pembuatan mie ayam dan kulit pangsit. Selama 4 bulan pembuatan mie dan kulit pangsit diduga menggunakan bahan kimia potasium yang dicampur dengan tawas. Pabrik rumahan ini tidak mencantumkan kedua bahan kimia tersebut dalam komposisi produk mie yang dijual ke sejumlah pasar di Kota Bogor. Selain akan menyelidiki kandungan dalam produk tersebut, petugas juga mengamankan 2 pekerja. Mie dan pangsit yang berdasarkan penuturan dari tersangka ya Pak. Ya. Tersangka ini mereka menggunakan tawas ya. Jadi memang kami akan mendalami lebih lanjut lagi. Kita memang masih memerlukan bukti ya Pak, berupa pengujian gitu ya. Karena tawas sendiri memang bukan merupakan bahan tambahan pangan ya Pak. Di tempat ini petugas pun menyita alat produksi seperti mesin pencetak mie hingga bahan baku dan zat kimia seperti tawas dan potasium. Pemilik usaha tersebut diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.